Haters, balik lagi di Cylinder Head. Kali ini kita dapat kesempatan lagi untuk mereview motor, dan kali ini motor yang bakal kita review adalah Yamaha MX King seri atau livery khusus 60 tahun di World GP. Oke, ini adalah Yamaha MX King generasi ketiga atau keempat kalau tidak salah, Jupiter MX Series. Nah, ini motor ini di launching kemarin untuk memperingati Yamaha di 6 dekade di World GP atau MotoGP, dan livery yang digunakan ini sangat khusus, haters. Kemarin sempat di balap di mana ya kalau tidak salah, di MotoGP dan di Superbike juga menggunakan livery yang sama, yaitu livery dari Kenny Roberts tahun 1980 kala itu. Yamaha meluncurkan livery 60 tahun ini, 60 tahun anniversary ini itu pada motor-motor yang racing, contohnya Yamaha R1, terus R6. Oh bukan, R6 nggak ada karena udah diganti dengan R7. Nah, R7 kemarin juga sempat dengan livery yang sama seperti ini, kemudian R3 dan atau R25, kemudian MX King dan juga Aerox. Namun kali ini kita bakal bahas MX King. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di seri standar, perbedaan yang ada di seri standar dan juga yang seri 60 tahun ini? Langsung saja kita review. Oke, kita review satu persatu dulu. Kita lihat dari tampilan depannya. Kalau dari tampilan depan, si Yamaha MX King ini masih sama dengan yang versi standar. Dari lampunya, ini ada lampu udah LED, kemudian dari depan, tampak depannya masih sama semua, sama seperti yang standar. Kemudian cakramnya, dari sini karena backlight. Kalau dari tampilan samping seperti ini tuh masih sama persis dengan yang standar, tapi Yamaha memberikan sentuhan khusus pada livery. Livery ini menggunakan yang seri Kenny Roberts waktu tahun 1980 digunakan. Warnanya merah, jadi merah dan putih, cakep banget. Kebetulan juga di Indonesia juga merah putih. Dan di depan ini velgnya menggunakan velg yang sudah diberi warna gold. Jika teman-teman lihat, oke, kita lihat sebelah sini. Nah, tampilan dari sini tuh udah cakep banget karena sudah di warnanya ini di powder coating langsung dari Yamaha. Warnanya sudah gold. Karena warna-warna gold ini juga lagi hits di kalangan teman-teman yang suka motor. Oke, kemudian yang dari samping, dari bawah sebelah sini tuh, ini juga lampunya lampu senja dan juga lampu sein. Tapi pada motor ini juga dilengkapi dengan lampu hazard. Jadi kalau buat teman-teman yang dalam keadaan mati motornya atau macet atau segala macam, jika digunakan waktu hujan-hujan, lampu hazard bisa digunakan sebagai penanda ketika kalian atau teman-teman lagi terkendala di jalan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut di area speedometer. Bagian sebelah kiri, di sini ada seperti biasa. Di sini ada lampu pass beam, lampu dekat jauh. Ini lampu dekat, ini lampu jauh, tapi lampu pass beamnya itu di sini. Jadi diklik 2 kali, otomatis lampu dim
nggak perlu. Kalau biasanya kan yang motor-motor sport itu di depan sini ya haters, tapi kalau yang Jupiter MX atau MX King itu biasanya sudah di sini nih. Jadi untuk pasnya di sini lebih mempermudah, karena ketika berkendara, ketika ada depan mau menyalip, kita mau menyalip atau ada kendaraan yang mau menyalip, kita dengan mudah memencet tombol pas beamnya. Di bawah sini ada indikator sein, klakson seperti biasa. Di sini ada engine cut off, dan nah ini nih, ini indikator untuk hazard. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Nah, itu teman-teman, speedometernya itu udah digital banget, udah seru. Ini udah di sini ada indikator speedometernya, ini di sini ada gear, indikator gear, indikator kecepatan. Ini ada trip A, trip B, ini konsumsi bahan bakar fuel, kemudian RPM. Ini bisa dirubah-rubah nggak ya? Kayak sepertinya nggak bisa teman-teman, karena ini udah di set seperti ini. Atau teman-teman yang udah tahu atau teman-teman yang lebih tahu, silahkan berkomentar apakah benar yang kami bilang. Coba kita sedikit nyalakan. Nah, ini indikator RPM-nya dan lain-lain. Udah, kita matikan saja. Langsung, Nah, di atas ini tadi ada beberapa indikator nih, seperti ini lampu netral, kemudian ini indikator lampu sein, kemudian ini aki, ini cek engine, kemudian ini lampu dekat, lampu jauh, kemudian yang ini adalah indikator radiator, jika overheat dan segala macam. Overheat segala macam, ini indikatornya di sini. Jadi 5 ini. Karena untuk kecepatannya kan sudah di sini ya. Jadi teman-teman nggak usah perlu indikator yang banyak lagi, karena sudah tampilan di speedometernya ini udah lengkap banget. Apalagi ini udah digital, jadi sudah cakep sekali. Oh ya, karena tadi kita sempat ngomongin untuk hazard, langsung kita coba saja gimana hazardnya. Nah, tadi kita sudah pasang nih lampu, sudah nyalakan lampu hazard. Nah, ini lampu hazardnya berfungsi bukan untuk ketika jalan lurus atau ada persimpangan, dan kita ketika lurus, hazard ini bukan untuk menandakan kita lurus, berjalan lurus, tapi hazard ini digunakan sewaktu-waktu teman-teman dalam keadaan mati mesinnya atau macet di jalan. Nah, hazard ini berfungsi untuk sebagai penanda kalau teman-teman sedang trouble di jalan. Jadi bukan ketika teman-teman mau menerjang jalan lurus atau touring seperti ini, bukan. Sebenarnya hazard ini digunakan ketika ada trouble saja. Oke, seperti itu kira-kira. Dan di dashboard atau di speedometer juga di sini lah indikator hazardnya. Oke, kita pindah ke bagasi. Langsung kita pindah ke bagasi, kita buka. Nah, kira-kira seperti ini haters. Masih seperti yang dulu. Bagasi ini cukup kecil dan cukup digunakan untuk tools sedikit saja. Kalau jas hujan ini tidak bisa. Untuk dan lain-lainnya seperti tangki bensin juga masih sama. Terus posisi di sini untuk menaruh aki. Ini adalah box filter, masih sama semua. Ini tidak ada perubahan di sektor bagasi. Ini menurut kami livery ini tuh sangat rare banget. Apalagi ini sangat apalagi di sini nih. Di sini ada emblem yang timbul, stiker timbul. 60 tahun memperingati anniversary World GP Yamaha. Ini adalah generasi MX King yang menurut kami kedepannya bakal rare, karena Yamaha meluncurkan motor ini tuh sangat terbatas. Jika teman-teman lihat atau teman-teman ingat ketika dulu
Fiction juga mengeluarkan generasi yang 50 tahun. Itu Yamaha juga hanya beberapa saja mengeluarkan motor tersebut, bahkan kalau nggak salah 50 atau 500 unit. Sementara ini kami belum tahu MX ini atau Yamaha mengeluarkan yang versi 60 tahun ini beberapa unit, kami belum tahu. Tapi ini termasuk barang yang cukup dan wajib untuk kalian koleksi, karena kedepannya bakal jadi incaran kolektor. Oke, kita lanjut ke sektor mesin. Kalau ke sektor mesinnya masih sama, haters. Mesin dari Yamaha ini masih sama dengan generasi yang sebelumnya atau sama dengan R15. Dia silinder, mesinnya masih sama. Kemudian kita balik lagi ke belakang. Kalau ke belakang sini juga dibekali ini masih sama juga. Jika teman-teman lihat itu untuk belakangnya, kita naikkan sebentar. Untuk shockbreakernya juga masih sama seperti yang versi kemarin atau versi standar. Yang belakangnya juga masih sama. Tapi ya itu tadi, untuk bagian velgnya sudah menggunakan warna gold. Karena kalau jika dilihat dari belakang pun, nah ini sangat menarik sekali karena perpaduan warna putih, merah dan emas itu menandakan motor ini sangat racing banget. Dan buat teman-teman yang pengen merubah dengan tampilan racing, ini sudah cakep banget ketika teman-teman mengganti dengan footstep underbone, itu sudah tampilannya sudah berubah. Kemudian dengan knalpot racing, tampilannya juga sudah berubah. Namun sayang, ini yang sedikit merusak tampilan adalah sama seperti yang versi-versi sebelumnya atau versi standar, adalah bagian spatboard. Bagian spatboard ini sekitar, kalau kita lihat, ini agak kedodoran dari segi tampilan. Namun ini juga berfungsi lain ketika musim hujan. Jadi teman-teman yang di belakang jika berkendara di belakang nih, nggak menyiprat terlalu jauh dan nggak membasahi pengendara di belakangnya. Oke, apalagi ini visornya juga bisa diganti. Sepertinya kalau nggak salah Yamaha juga menjual beberapa spare part tambahan, salah satunya visor Yamaha MX King ini. Kalau untuk ergonomi dan lain-lainnya masih sama dengan yang versi sebelumnya. Nah, ini warnanya pun kalau teman-teman perhatikan, ini stiker atau penanda yang timbul ini dengan versi standarnya itu sangat beda, karena versi standarnya itu warna itu perak atau silver, sementara yang ini sudah berwarna sedikit gold. Kalau teman-teman lihat seperti ini, gold. Dan jika teman-teman ada uang atau ada rezeki banyak, jika pengen motor yang bakal rare ke depannya, kami sarankan teman-teman pilih Yamaha MX King yang seri 60 tahun memperingati di World GP ini. Karena worth it banget, karena ini juga limited edition, limited juga, terbatas juga barangnya, jadi cepet-cepetan. Oh iya, dan ini kalau teman-teman perhatikan dari samping seperti ini sangat racing banget teman-teman, karena menyatu banget dari depan spatboard merah, kemudian yang versi yang di sampingnya sini di fairing samping merah, kemudian dilanjutkan ke bodi samping, dan di belakangnya lampunya langsung lampu runcing ini, lampu stop lamp juga merah. Nah, sayangnya Yamaha hingga detik ini belum meluncurkan motor Yamaha MX King atau MX Series yang versi paling baru, karena di Thailand, di Malaysia sudah ada yang versi terbarunya. Mungkin Yamaha Indonesia menganggap versi terbaru ini agak aneh kalau dipasarkan di Indonesia, dan di Indonesia juga kecenderungan motor bebek
penjualannya atau peminatnya menurun, karena di Indonesia sekarang peminat untuk motor bebek itu sangat jarang. Makanya Yamaha Indonesia lebih banyak memasukkan motor-motor matic. Kami berulang-ulang kali bilang bahwa Yamaha MX King yang 60 tahun ini sangatlah cocok dan kami sarankan untuk dibeli dan disimpan karena bakal rare. Contohnya karena penjualan di Indonesia kan bebek sudah sangat peminatnya sedikit. Buat teman-teman yang pengen motor bebek, ini disarankan karena beberapa tahun ke depan motor akan berganti dengan generasi matic. Oke, haters, kira-kira itu tadi review singkat kami tentang Yamaha MX King Limited Edition seri 60 tahun Yamaha berkiprah di World GP. Gimana teman-teman yang pengen memiliki motor ini? Kami sangat sarankan teman-teman memiliki motor ini karena selain limited edition, motor ini juga sangat-sangat terbatas dan cocok buat teman-teman yang pengen memiliki motor rare dan kedepannya harganya bakal tinggi banget, dan kami sarankan buat teman-teman memilikinya. Dan terima kasih juga untuk Yamaha Sudirman Motor Temanggung yang sudah memberikan izin buat kami untuk mereview motor ini. Buat teman-teman yang pengen motor Yamaha, pilihan di sini juga banyak, coba di belakang juga banyak banget pilihannya. Buat teman-teman yang di Temanggung dan sekitarnya pengen beli motor Yamaha, silahkan datang di Yamaha Motor Sudirman Temanggung yang terletak di Jalan Raya Kuangan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan tonton terus Senior Head karena kami akan banyak liputan-liputan motor yang seru-seru selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.